Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وزد على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. إخوتي في الله شركم الله. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, baik itu berupa nikmat kesehatan, nikmat harta, nikmat hidup tentunya, dan nikmat iman yang paling utama. Sehingga dengan kenikmatan iman inilah Allah SWT memberikan pertolongan bagi kita untuk mendatangi rumahnya yang mulia. Semoga Allah SWT memberikan keistiqomahan pada kita dalam jalan yang diridainya. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman nanti. Semua sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan pagi hari ini alhamdulillah ya, kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemarin kita membahas yang masih berkaitan dengan akidah itu adalah tabarruk, meminta keberkahan, ya, maka hari ini saya ingin membahas tentang sihir dan perdukunan dan yang sejenisnya. Sama sekali Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah disihir oleh seorang dukun Yahudi. Itu pernah disihir. Rasulullah SAW pernah disihir. Artinya sihir itu ada dan nyata. Kemudian perdukunan dari dulu selalu ada sampai sekarang pun. Oleh karenanya Islam mengajarkan pada kita dan mengatur akan bagaimana hukum-hukum hal-hal tersebut, baik itu sihir, perdukunan dan sejenisnya. Kenapa saya bahas ini, ikhwah? Karena kadang-kadang kita ini nggak sadar kalau kita kadang-kadang dibawa ke arah sana dalam berbagai hal. Ya, kadang-kadang orang melihat ya ramalan-ramalan tertentu yang itu sama juga mengetahui atau mengaku mengetahui hal gaib, ya, padahal tidak ada yang bisa tahu akan hal gaib kecuali Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun itu tidak tahu akan hal gaib kecuali atas izin Allah dan setelah tahu dari Allah SWT. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui, baik itu siapapun yang ada di langit maupun di bumi, tentang hal gaib kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pokok dari hal gaib ini termaktub dalam akhir surat Luqman. Ya, disebutkan oleh Allah SWT di dalam akhir surat Luqman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah SWT berfirman, "Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah." Ini yang sudah kita bahas ya. Sesungguhnya hanya milik Allah lah pengetahuan tentang hari kiamat. Kemudian wa yunazzilul ghaith, dan yang menurunkan hujan, yang tahu kapan hujan, porsinya seberapa, ya, kepada siapa saja, itu hanya Allah SWT. Maka pernah terjadi di Madinah zaman Allah SWT, itu kekeringan panjang. Kekeringan panjang yang sampai-sampai binatang ternak pada mati. Gara-gara apa? Tidak ada makanan, air susah. Hingga suatu ketika Rasulullah SAW pada saat naik mimbar untuk khutbah Jumat, ada seorang datang, kemudian berdiri seraya berkata, "Ya Rasulullah, halakatil an'am." Ya Rasulullah, binatang-binatang ternak pada mati. Kemudian kata, "Ya Rasulullah SAW, kita kekeringan, nggak ada air, susah sekali." Kemudian orang ini berkata, "Mintakanlah kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan." Maka saat itu juga Rasulullah SAW di tengah khutbahnya, beliau meminta hujan. Ya, ini boleh Pak. Khutbah Jumat lagi tengah-tengah boleh. Ada dua yang dibolehkan seorang itu mengganggu khutbah, bukan mengganggu sebenarnya. Karena ada faktor kedua. Satu, minta doa, yakni minta hujan dan lain sebagainya. Jadi khutbah itu menyela khutbah Jumatnya. Ini karena faktor ini boleh. Yang kedua apa? Bertanya sesuatu yang sangat penting yang tidak difahami, ya, tentang apa yang disampaikan. Itu boleh. Tapi bukan langsung nanya-nanya semuanya, enggak ya. Hal yang sangat penting yang tidak difahami, itu boleh. Kemudian akhirnya apa? Rasulullah SAW berdoa. Ketika Rasulullah SAW berdoa, belum selesai Rasulullah doa itu, hujan turun. Karena Rasulullah SAW berdoa, minta hujan, hujan turun. Akhirnya hujan turun deras. Saking derasnya tiap hari nggak berhenti. Ya, ini pernah ya, di Tangerang 1 hari 1 malam nggak berhenti aja banjir ya. Ya enggak? Ya, saya juga ketar-ketir kalau sudah 1 hari 1 malam nggak berhenti, wah, mikir-mikir, jangan-jangan nih, ya, karena biasanya di depan rumah saya sudah menggendang air lumayan ya. Nah ini jawaban Allah SWT. Akhirnya pekan berikutnya, Jumat berikutnya, orang yang sama datang lagi. "Ya Rasulullah, binatang semua pada mati, kebanjiran." Ya ini terjadi banjir besar di Madinah. Kebanjiran sampai-sampai semua binatang ternak pada mati. Akhirnya apa? Orang ini minta, "Ya Rasulullah, berikan kami ya rizki untuk kami dan binatang-binatang ternak kami." Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, "Ya Allah," saya gak lupa ya ini lafadznya, "berikanlah hujan pada tempat-tempat penampungan air, tempat-tempat air, yakni apa? Sungai-sungai, kebun-kebun, kemudian sawah-sawah, ladang-ladang." Itu yang disebutkan Rasulullah SAW. "Allahumma hawalaina la alaina." Ini salah satu lafadznya begitu. "Ya Allah,
berikanlah sekitar kami, tidak atas kami. Ngerti nggak maksudnya? Berikanlah hujan ini kepada sekitar kami, jangan kau jadikan hujan ini sebagai azab bagi kami. Dan begitu seterusnya. Allahumma fil anhar, ya Allah berikan di sungai-sungai dan lain sebagainya. Maka kemudian di saat itu ada fenomena yang unik sekali. Hujan itu pilih-pilih. Kalau kita masih menyaksikan paling ya sini hujan sampai Bon Besar sudah, sana nggak hujan gitu, sini hujan. Kan pernah ya, kita udah pakai mantel gitu ya, sampai sana lah kita doang yang pakai mantel gitu kan. Ya itu mungkin terjadi ya. Tapi ini benar-benar pilih-pilih dan kelihatan, dan orang tuh menyaksikan bagaimana hujan itu benar-benar ada di tempat-tempat tertentu, tapi enggak di tempat-tempat yang lain. Jadi ibaratnya sini bukan kebun ya, tanah lapang, enggak ada kebun, enggak hujan, tapi kebun-kebun hujan. Kayak disirami. Ini menunjukkan jelas sekali yang bisa menurunkan hujan hanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat yang mengatur hujan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, malaikat siapa? Mengatur rezeki. Siapa? Malaikat siapa? Halo? Malaikat Mikail. Malaikat Mikail pun tidak tahu kapan hujan. Pokoknya kalau sudah dapat perintah dari Allah, laksanakan. Begitu. Kan sudah kita bahas tentang malaikat Israfil. Malaikat Israfil naruh, yang penting naruh aja di mulutnya. Begitu suruh tiup, udah selesai, tinggal tiup. Nggak tahu kapan hari kiamat. Malaikat Mikail juga nggak tahu kapan hujan harus diturunkan, seberapa besarnya porsinya. Kalau nggak diperintah oleh Allah, ya, hanya melaksanakan perintah Allah, dan itu jelas di dalam Al-Quran. Malaikat juga nggak tahu akan hal gaib. Loh, malaikat kan hidup pada alam gaib. Iya, alam yang gaib bagi kita. Ngerti nggak, Pak? Alam yang gaib bagi kita. Iya, makanya jin pun tidak bisa melihat malaikat. Jin pun tidak bisa melihat malaikat. Padahal jin itu di alam gaib yang bagi kita. Iya enggak? Jin itu hidup ya di dunia ini, yang alamnya itu gaib bagi kita. Kita nggak bisa lihat. Nggak bisa lihat. Kemudian malaikat juga tidak terlihat oleh jin. Jin nggak bisa melihat malaikat. Ya. Artinya dengan wujud aslinya dan lain sebagainya, kecuali kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Semuanya kalau kecuali Allah menghendaki, nggak ada yang bisa melihat. Alamnya beda, alam jin dan malaikat pun beda. Nggak sama. Dalilnya apa? Salah satunya sabda Rasulullah SAW tentang alam kubur. Yang mengadab siapa? Di kubur itu Allah, iya. Melalui siapa? Malaikat. Malaikat yang menanya di alam kuburnya akan mengadab orang-orang di alam kuburnya yang dia mempunyai dosa, yang memang harus mendapatkan adab kubur. Nah, kata Rasulullah SAW bagaimana tentang adab kubur? Tidak ada yang bisa mendengar ya dari kalangan sakalan, yakni apa? Jin dan manusia, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar tentang alam kubur. Makanya jin apa bisa dengar adab kubur? Nggak bisa, dengar aja nggak bisa, apalagi lihat. Nggak. Ya, alam kubur itu nggak ada yang. Karena jin punya alam kubur sendiri juga. Nah, siapa yang mengadab? Ya, malaikat sama. Ya. Yang bisa mendengar siapa? Justru yang bisa mendengar adab kubur itu siapa? Yang disebutkan Rasulullah SAW. Siapa? Halo, malaikat. Jelas dia yang adab ya, malaikat. Hewan, anjing, kemudian ayam bisa mendengar adab kubur. Ya, ini manusia nggak bisa lihat.
nggak bisa dengar. Jadi kalau ada yang orang rekam adab kubur gitu ya, nggak bakal bisa. Ya, ini jamaah Allah SWT. Artinya hal gaib itu yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikatnya sekalipun tidak bisa mengetahui hal gaib. Nah, ingat ya, pokok dari hal gaib 5 sebagaimana di akhir tadi saya bilang. 1, hari kiamat. Tidak ada yang tahu. 2, tentang hujan. Ya, itu rahasia Allah. Hanya Allah SWT yang tahu. Ya, tentang hujan. Masuk di dalamnya tentang rizki. Kemudian kata Allah SWT, wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham, yang tahu kondisi apa yang ada di dalam rahim-rahim itu hanya Allah SWT. Itu alam yang gaib. Karena alam rahim itu punya alam sendiri. Coba bayangkan, pernah enggak berpikir bayi di dalam rahim itu kan dia seperti berenang-renang dengan air, ya enggak? Betul enggak? Atau enggak tahu? Coba, begitu dia lahir langsung bernafas, ya kalau hidup maksudnya bernafas. Ya, padahal di situ gimana itu nafasnya? Coba, punya alam sendiri. Makanya kenapa disebutkan dalam hadis Rasulullah mengatakan bahwasanya setiap janin yang ada di dalam perut ibu itu dimintai apa? Perjanjian, diikat perjanjian. Kata Rasulullah SAW, maka Allah akan mengikat perjanjian pada mereka seraya berkata, alastu bi rabbikum, qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Mereka mengatakan ya. Ketika setelah ditiupkan ruh, begitu ditiupkan roh, diikat perjanjian. Semua bayi itu mengatakan apa? Ya, mengakui akan Allah SWT. Makanya kalau sabda Rasulullah yang lain, setiap yang dilahirkan dalam kondisi fitrah, yakni dalam kondisi berakidah, dalam kondisi bertauhid kepada Allah, dalam kondisi mereka benar-benar yakin akan Allah SWT, maka yang menjadikan mereka berubah menjadi kesyirikan, berubah menjadi Yahudi, Nasrani dan lain sebagainya, itu bapak ibunya. Ya, itu fitrah manusia itu sebenarnya apa? Bertauhid kepada Allah SWT. Itu fitrah. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada yang tahu kapan, besok, seperti apa, nanti apa yang terjadi dan lain sebagainya, tidak ada yang tahu. Ini hal gaib. Kalau saya tanya, besok Bapak mau ngapain? Mungkin baru rencana. Tapi apa yang terjadi tidak ada yang tahu. Apakah kita bisa menentukan 1 menit kemudian dari ini kita apa yang terjadi? Enggak ada yang tahu. Ya, enggak ada yang tahu. Kalau bapak-bapak kadang-kadang terpengaruh dengan film-film barat yang mengibaratkan bisa mengubah waktu dan lain sebagainya. Terlalu bodoh kita untuk dibodohi. Ya, naudzubillah min dzalik. Nah, ada bahkan film Indonesia yang enggak mutu sekali, berbaju ustadz. Ada yang namanya lorong waktu. Antum jangan remehkan hal ini. Ini tuh kesyirikan ya. Kesyirikan. Kita sudah disuguhkan dengan kesyirikan. Dan itu menjadi tontonan. Iya enggak dulu? Pernah terjadi itu. Naudzubillah min dzalik. Nah ini, saya bilang pokok dari hal gaib, biar tahu, paham Pak. Siapa yang bisa? Antum bisa balik kepada waktu yang lalu. Enggak ada yang masuk neraka kalau kayak gitu Pak.
Karena dia tahu nanti gimana caranya, udah saya perbaiki. Nggak ada. Jelas ayatnya. Ya. Ini. Maka tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Wa ma tadri nafsun. Jelas Allah mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa yang akan terjadi nanti, besok, kecuali hanya Allah SWT. Yang terakhir adalah wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tentang kematian itu tidak ada yang tahu, itu rahasia Allah SWT. Kalau seorang itu tahu besok mati, nggak mungkin orang itu foya-foya, nggak mungkin orang itu bermaksiat. Kalau dia tahu nanti setelah kematian ada, yakin bahwa setelah kematian ada kehidupan, dihidupkan kembali, dipertanggungjawabkan, nggak akan. Masalahnya, ada yang tahu nggak matinya kapan? Ya, Mama Loreng aja nggak tahu kok. Dulu masa anehnya orang masih percaya dengan seperti itu. Ini kebodohannya bertumpuk-tumpuk. Ya, dia mati nggak tahu, dia nggak tahu kematiannya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Cuma Allah SWT. Ini saya akan sampaikan ini karena hal ini adalah akan bisa membatalkan banyak hal. Satu, syahadat kita bisa batal. Dua, minimal itu apa? Sholat kita tidak diterima. Dan ini mengerikan. Kalau sholatnya nggak diterima, lalu bagaimana amalan yang lain, Pak? Jelas nggak akan diterima. Kok bisa? Iya, sholat itu standar. Ya, kalau sholatnya nggak diterima, bagaimana mau diterima? Ada banyak hal yang menyebabkan sholat orang itu tidak diterima. Salah satunya perempuan, ya, seorang wanita yang tidak memakai jilbab, auratnya tersingkap di mana-mana, semua orang melihat, sholatnya nggak bakal diterima, ya, sampai dia menutupnya. Ya. Termasuk seorang wanita yang apa? Membikin suaminya marah, ya, tapi suaminya marah dia tidur enak aja. Nggak bakal diterima sholatnya sampai suaminya memaafkan. Dia minta maaf pada suaminya. Nah, salah satunya dalam urusan kesyirikan, dalam urusan sihir, perdukunan itu apa? Cuma nanya seorang tentang hal gaib yang orang ini dianggap mengaku dirinya mengetahui hal gaib. Kita nanya doang, padahal tidak membenarkan. Enggak membenarkan, artinya apa? Enggak mempercayai. Itu dah sholatnya tidak diterima 40 hari 40 malam. Antum buka banyak sekali hadisnya ini, bukan 1-2. Rasulullah SAW bersabda, "Man ata arrafan au kahinan lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah." Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendatangi dukun ataupun mendatangi seorang peramal, atau arrafan itu orang-orang yang ngaku-ngaku mengetahui apa yang terjadi, yang akan terjadi, atau kejadian yang gaib, maka orang tersebut yang datang doang itu bisa jadi dia cuma nganterin, maka tidak diterima sholatnya selama 40 malam, yakni 40 hari 40 malam. Dalam riwayat yang lain, man ata arrafan fasa'alahu, ya, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal atau yang mengetahui hal gaib, atau maksudnya mengaku-ngaku mengetahui hal gaib, kemudian menanyakan sesuatu, fasa'alahu an syai'in, menanyakan kepadanya sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari 40 malam. Itu baru nanya doang, datang nanya doang. Kalau membenarkan, kalau mempercayai, hukumnya bagaimana?
lebih berat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari mengatakan, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu ya faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Ini kata Rasulullah. Barang siapa yang mendatangi dukun ataupun peramal dan sejenisnya, kemudian menanyakan sesuatu dan mempercayainya, maka dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Itu kata Rasulullah. Rasulullah sendiri yang ngomong. Dalam ayat yang lain, barang siapa yang mendatangi dukun atau peramal, kemudian mempercayainya, tidak nanya, mempercayai omongan dukun, maka telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad. Ya, ini telah kafir dari syariat Allah SWT. Ini ngeri loh Pak. Kalau bahas fikih Pak, ada yang sholatnya begini, ada yang sholatnya begini, sampai kafir nggak? Nggak ada. Oke, nggak usah begitu. Urusan yang lainnya, orang nggak sholat, tapi dia masih mengakui sholat itu wajib. Orang yang nggak sholat, males sholat gitu ya, kafir nggak? Nggak sampai keluar dari agama Allah SWT. Disebutkan kufur, tapi tidak sampai derajat keluar dari agama Allah SWT. Tapi urusan ini sampai keluar dari agama Allah SWT. Rasulullah pernah menanyakan kepada dukun nggak? Pernah. Tapi makanya nanti ada dibahas pembahasan yang lebih detail ya. Nanya itu tergantung nanyanya bagaimana. Rasulullah pernah nanya. Suatu ketika Rasulullah bersama para sahabat kemudian bertemu dengan seorang dukun atau peramal. Dan ini terjadi. Maka Rasulullah SAW buru-buru menyembunyikan sesuatu di balik tubuhnya. Apa maksud Rasulullah SAW di sini? Rasulullah ingin nanya kepada dukun ini dan ingin menunjukkan kepada para sahabat dan orang-orang yang hadir tentang kedustaan dukun, ya, kedustaan mereka. Rasulullah hanya mengatakan, tahu kamu apa yang saya sembunyikan di balik tanganku? Tahu apa? Dijawabnya salah. Kemudian tahu kamu apa yang saya simpan di rumahku? Dia ngaku-ngaku ya tahu. Apa yang dikatakan semuanya salah. Sehingga kata Rasulullah SAW apa? Di balik satu kebenaran yang dikatakan oleh dukun, ada 1000 kedustaan yang salah, ya, bersamanya. Artinya Pak, gampangnya begini Pak. Kalau saya punya sesuatu, ya, katakanlah ini apalah, botol kosong atau bagaimana. Kalau saya ada salah satu dari ini saya isi sesuatu, kemudian saya bolak-balik lah bagaimana, tidak kelihatan semua. Kemudian saya suruh nebak Bapak, tebak Pak, yang mana yang ada isinya. Kalau kita nebak, namanya tebakan, kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Itulah yang terjadi pada dukun. Mereka menebak-nebak. Siapa yang membisikin? Setannya atau jinnya, ya, membisikkan kepadanya. Jinnya dari mana? Jinnya nebak-nebak. Setannya itu menebak-nebak. Dia tahu nggak? Nggak bakal tahu. Oke, disebutkan dalam Al-Quran bahwasanya jin itu mencuri-curi dengar berita langit. Ya, ini baru mukadimah Pak, belum masuk pembahasan secara terperinci urutnya. Apakah jin mencuri-curi dengar untuk mendapatkan berita langit? Ya. Allah SWT mengatakan di dalam Al-Quran, yastariquna sam'a. Mereka itu mencuri-curi dengar berita langit. Berita langit itu apa? Berita langit itu apa? Komando dari Allah pada malaikat, ya. Katakanlah Allah mengatakan malaikat pada malaikat Mikail, kasih hujan tuh di sana, kasih hujan itu seumpama nih bahasa. Nah, jin, setan-setan itu mereka akan membuat apa?
menara, bukan menara. Membuat mereka saling apa namanya? Kalau disebut saling mereka saling gendong gitu ya. Kalau bahasa kita ya. Tapi mereka kan bisa terbang ya. Ya, jin bisa terbang. Berbeda dengan manusia. Ya, itu Allah berikan keistimewaan. Ya. Dia bisa lari dengan cepat, ya. Itu keistimewaan. Makanya zaman Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman bilang, siapa yang bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis? Ifrit dengan jumawanya langsung berdiri, wahai Nabi Sulaiman, saya bisa memindahkan singgasana Ratu Bilqis sebelum engkau bangkit dari dudukmu. Kok bisa? Iya, dia terbang cepat, langsung dia pindahkan, diambil itu singgasana, gampang bisa. Memang dia punya kelebihan itu. Ifrit itu termasuk golongan jin yang ras paling kuat. Ngerti nggak? Gampang Pak, namanya manusia kan ada macam-macam bentuknya, rasnya juga, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang gede, ada yang kecil, ya enggak? Ya begitu. Ibaratnya kalau kita bilang antum bersanding sama orang Jerman yang cenderung gede-gede gitu ya, ya kan enggak ada apa-apanya, antum disentil aja kalah gitu ya seumpama. Ya beda lah, kelasnya beda. Ifrit itu kelas jin yang paling kuat. Makanya disebutkan nanti dalam tafsir Ibnu Katsir tentang kekufuran Ifrit sepeninggal Nabi Sulaiman. Ya. Maka jin yang paling pertama ya terkena hasutan iblis. Terus iblis siapa? Iblis itu satu orang, Pak. Ini saya bicara kemana-mana, tapi biar paham ya. Iblis itu satu orang, nama aslinya Harith. Ada yang namanya Harith? Nggak apa-apa, nama Harith nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau ngasih nama yang jelas-jelas itu nama kekafiran atau nama setan langsung yang Allah sebutkan atau Rasul sebutkan. Contohnya ngasih nama anaknya iblis atau ngasih nama anaknya khinzib atau khonzab. Ini ala lugatain, dibaca dua, ada dua versi ya, menyebutnya khonzab atau khinzib. Siapa khinzib? Setan pengganggu sholat. Itu khinzib atau khanzab. Iya, ada setan khusus. Rasulullah yang bilang sendiri, setan khusus sukanya ganggu orang sholat, namanya khinzib atau khanzab. Ya, jadi kalau softnya nggak rapat, itu pasti ada setannya. Iya, softnya nggak rapat. Rapatnya apa? Khilaf di kalangan ulama. Rapat itu ada yang mengatakan punggungnya, ada yang mengatakan kakinya, ada yang mengatakan dua-duanya. Jadi kalau antum sudah rapat punggungnya, kakinya enggak rapat, terus kamu jangan salah ente, enggak juga. Karena ada beberapa nanti penjelasan para ulama. Tapi intinya rapat. Ngerti ya? Nah, kalau punggung sama kakinya aja udah renggang, apa yang terjadi? Oh, setannya banyak. Iya. Khinzib kata Rasul. Maka kalau antum ngasih nama anak khinzib, wah itu enggak boleh itu. Nggak boleh itu ngasih nama, satu nama Allah nggak boleh, dua ngasih nama setan, itu nggak boleh ngasih nama anaknya. Atau yang ketiga nama-nama orang-orang bejat yang jelas bejatannya, pasti nama Fir'aun gitu. Seumpama nggak boleh. Antum kasih nama anak antum Abu Lahab gitu. Itu doa. Taib. Ini ya. Ini nama, tapi kalau antum kasih nama anaknya nama-nama seumpama saya kasih nama jin Ustaz. Ya, nama jin gitu. Ada seorang jin yang makasih Pak. Seorang jin yang baik gitu ya semua. Kasih nama boleh enggak? Boleh. Contohnya yang terjadi pada Umar bin Abdul Aziz ceritanya. Ini malah ceritanya, biar enggak ngantuk ya. Nanti dalam perjalanannya Umar bin Abdul Aziz itu pernah berburu bersama pembantunya. Pembantunya ini mantan budaknya, tapi dia seorang ulama, alim. Hingga suatu ketika lagi berburu, kan berdua doang, tiba-tiba ada suara keronceng sekali.
ketika Umar bin Abdul Aziz di saat berburu ketemu dengan seekor ular. Seekor ular, ularnya gede sekali, besar. Mati tapi ularnya. Maka kemudian apa? Namanya adab seorang mukmin, Masya Allah ya. Maka Umar bin Abdul Aziz menguburkan ular itu bersama dengan pembantunya tadi. Lagi mau dikuburin, tiba-tiba terdengar suara yang kencang sekali. Ya kharqa, keras kan. Maka Umar bin Abdul Aziz kaget, ini kita cuma berdua, kenapa ada suara-suara ini? Itu jangan-jangan kalau di antara kita ada yang lari kan, dengar. Di hutan seumpama ya, di hutan belantara tiba-tiba ada suara, lah ini siapa? Enggak ada siapa-siapa. Tapi Umar bin Abdul Aziz enggak begitu ya. Enggak ada takut. Maka kata Umar bin Abdul Aziz apa? Siapakah engkau? Dari golongan jin atau manusia? Jika engkau manusia, ya, aku Umar. Siapa kamu? Kok di tempat seperti ada suara gitu ya? Jika engkau dari golongan jin, tampakkanlah. Sesungguhnya aku makhluk Allah juga. Maka dia menampakkan dalam bentuk manusia. Karena jin bisa mengubah dirinya. Ya, itu keistimewaan yang Allah berikan kepada makhluk. Masing-masing punya keistimewaan. Maka dia merubah menjadi seperti manusia, kemudian datang kepada Umar bin Abdul Aziz, mengucapkan salam, seraya mengatakan kemudian bercerita, sungguh saya adalah termasuk 9 jin yang mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah SAW langsung. Tahu nggak tentang ini? Ada jin, segerombolan jin mendengarkan Al-Quran dari Rasul langsung, mendengarkan dakwah Rasulullah langsung. Ada yang tahu nggak? Nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Oh, nggak tahu. Saya kalau nggak tahu saya tahu. Kalau tahu ya sudah. Malam itu diceritakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Malam itu Ibnu Mas'ud bersama para sahabat yang lainnya pada saat itu kehilangan Rasulullah. Mereka sedih betul. Nyari-nyari Rasulullah di mana ini? Rasulullah di mana? Dicari-cari. Sedih betul mereka. Benar-benar. Ibnu Mas'ud mengatakan tafaqqadna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lailatul jin, di malam jin. Itu yang disebutkan Ibnu Mas'ud. Nanti antum buka. Ya. Banyak di dalam tafsir Al-Qur'an maupun di dalam banyak hadis. Ya. Ibnu Katsir juga meriwayatkan ini. Ya, dalam surat jin nanti tafsirnya. Nah, kemudian begitu cari-cari nggak ketemu, hingga tiba-tiba Rasulullah sudah muncul, sudah menjelang subuh. Ya, ternyata Rasulullah bercerita. Kata Rasulullah SAW yang ada di dalam surat jin, tahu ya? Allah SWT berfirman benar. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. Ada yang hafal surat jin? Sampai Allah berikan ya. Maka kemudian apa? Rasulullah SAW bercerita dan mendapatkan wahyu surat Al-Jin. Itu. Bahwasanya ada segerombolan jin yang datang mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah. Ini Allah hibur. Di saat itu Rasulullah SAW mendapatkan tekanan dari orang-orang kafir. Ya, tekanan dari orang kafir. Yang tekanannya ini benar-benar berat. Rasulullah SAW banyak, ya, para sahabat terbunuh dan lain sebagainya. Maka Allah hibur dengan surat Al-Jin ini. Dan Allah hibur dengan ketika banyak yang mengabaikan dakwah Rasulullah SAW, memusuhi dakwah Rasulullah SAW, banyak yang menolak dakwah Rasulullah SAW. Allah hibur dengan datangnya 9 orang jin.
Ini saya malah cerita tentang jin ini kemana-mana ini. Ya, antum biar tahu tentang jin itu siapa gitu ya. Jadi nanti nggak bingung, iblis itu siapa gitu. Nah jin ini, 9 orang jin, jumlahnya 9, itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. 9 orang ini adalah para pemimpin kaum. Jadi jin punya kaum, jin punya, saya bilang tadi lah, mungkin antum punya masyarakat, punya ini pimpinan kaum. Berteman mereka 9 ini. Begitu mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, yang Rasulullah bacakan, mereka menangis. Mereka menangis, kemudian mendengarkan dakwah Rasulullah SAW selama malam itu, dan mendapatkan pengajaran dari Rasulullah SAW. Ya, diajarkan oleh Rasulullah SAW apa? Tentang mabadi'ul Islam, yakni apa? Akidah. Kemudian diajarkan tentang agama ini. Malam itu. Wih kok pinter yo? Bisa jadi jin lebih pintar dari manusia. Ya. Kemudian mendapatkan semalam dapat pelajaran banyak cepatnya. Bisa jadi. Ya. Maka kemudian apa? Setelah itu begitu mendengar pertama kali bacaan Al-Qur'an, anda tahu komentarnya jin pada saat itu yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Mereka berkomentar apa? Sungguh ini adalah wahyu dari Allah. Ini firman Allah yang pernah datang kepada Musa. Ya. Kemudian kepada Sulaiman. Dan sungguh kami bersaksi akan kebenaran hal ini. Maka kemudian apa? Mereka takjub. Sehingga di dalam beberapa tafsir disebutkan jin-jin ini tidak pernah menyaksikan kerasulan Nabi Isa. Paham ya? Jin ini, 9 ini adalah jin. Kok umurnya panjang? Iya. Nah, disebutkan salah satu kelebihan mereka adalah punya umur yang lebih panjang dibandingkan manusia. Ya. Mereka hidup sejak zaman Nabi Sulaiman. Itu yang disebutkan nanti dalam tafsir. 9 orang ini hidup sejak zaman Nabi Sulaiman. Artinya mereka mendengarkan Taurat kemudian Zabur. Paham ya? Tahu Taurat dan Zabur. Kemudian apa? Kata mereka, sungguh ini kebenaran yang nyata, maka kalian harus apa? Mendakwahkan ini pada kaum-kaum kalian. Ini yang dikatakan mereka kepada sesama mereka. Akhirnya apa? Sepulang dari Rasulullah SAW ini, sepulang dari mendengarkan Al-Quran dan dakwah Rasulullah SAW, mereka beriman dan kemudian mereka kembali pada kaumnya dan mendakwahkan pada kaumnya. Itu ya, paham ya? Paham ini tentang 9 jin ini? Sudah. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini dikisahkan oleh Umar bin Abdul Aziz. Maka kemudian begitu mendengar, ya Khorqah siapa nih? Ternyata dia golongan jin. Maka datang memberikan salam seraya berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar, ya khalifatal mu'minin, wahai khalifah orang-orang mukmin, maka sesungguhnya aku adalah termasuk 9 jin yang mendengarkan Al-Quran dari Rasulullah. Berarti umurnya panjang sekali ya, dari sejak Nabi Sulaiman sampai Umar bin Abdul Aziz. Ya. Dan yang kau kuburkan itu temanku, termasuk 9 itu tadi. Temanku, namanya Khorqah. Namanya siapa? Khorqah. Ya. Namanya Khorqah. Ya. Aku ingat dari Rasulullah, itu yang disebutkan. Aku ingat dari Rasulullah SAW, tapi ini tidak menjadi dalil ya. Para ulama khilaf tentang ini. Apakah riwayat jin itu menjadi dalil? Tidak. Paling dalil pendapat yang paling kuat, riwayatul jin la yuqbal. Tidak diterima sebagai dalil, enggak. Tapi sebagai cerita dan sebagai apa yang disebutkan percaya, iya, karena dari orang-orang yang terpercaya. Ya, ini siapa? Ulama. Ya, ini siapa? Pembantunya Umar bin Abdul Aziz. Ya, riwayat ini. Maka kemudian dikatakan, saya mendengar dari Rasulullah SAW bahwasanya ia pernah berkata kepada Khorqah, yang ular mati tadi, wahai Khorqah, nanti engkau akan mati
dan dikuburkan oleh manusia terbaik di hari itu. Ya, ini kabar gembira buat siapa? Umar bin Abdul Aziz. Makanya Umar bin Abdul Aziz, Masya Allah, orang yang tawadhu ya, berkata kepada pembantunya, jangan pernah engkau ceritakan kisah perjalanan kita kepada siapapun kecuali setelah aku mati. Kalau sudah mati kan tidak akan ada kesombongan, tidak ada akan macam-macam. Dan Masya Allah, memang Umar bin Abdul Aziz, demi Allah Pak, kalau antum tahu bagaimana Umar bin Abdul Aziz, antum bakal takjub, demi Allah. Hidup di lingkungan istana tapi hidup miskin, mungkin gak? Susah ya Pak. Antum hidup dengan kemewahan tapi antum hidup aneh sendiri gitu. Lingkungan kesultanan kan istrinya keturunan kerajaan, anak sultan. Gampangnya begitu. Dia mau apa aja gampang, mudah. Makanya kemudian Rasul sudah pernah merasakan kenikmatan namanya kurma paling enak, semua jenis kurma pernah merasakan, ya. Tapi gaya hidupnya gaya hidup miskin, zuhud, sangat zuhud. Itu Umar bin Abdul Aziz. Makanya kalau beliau pernah merasakan kurma, komentar kurma itu tahu, gitu. Kurma yang paling enak kurma apa tahu. Karena ya lingkungan kalian pasti ya pernah merasakan kemewahan itu, tapi beliau tidak hidup itu dengan itu. Makanya beliau dipilih menjadi khalifah itu kenapa? Putra mahkota masih kecil, putra mahkota belum balik, anak sultannya belum balik, yang laki-laki tentunya kan. Nah kakaknya itu istrinya Umar bin Abdul Aziz ini. Nah sehingga kemudian para ulama pada saat itu sepakat setelah bermusyawarah harus dipilih seorang khalifah untuk menggantikan khalifah yang sudah meninggal. Tapi tidak ada putra mahkota, tapi harus dipilih ini. Maka dipilihlah Umar bin Abdul Aziz dengan dalil atau dengan pertimbangan apa? Satu, dia masih ada keluarga kerajaan, yakni istrinya. Ya, istrinya adalah istilah kalau orang sekarang ya apa? Putri raja gitu ya. Maka beliau dipilih menjadi khalifah. Cuman menjabat 2 tahun Pak, setelah itu meninggal. Tapi 2 tahun berubah total seluruh negeri. Enggak butuh 5 tahun Pak. Ya. Enggak butuh 5 tahun. Apalagi 10 tahun. Enggak. Itu bedanya Pak. Beda kualitas ya beda. Ya. Jauh ya Pak. Enggak benar ini ya. Nyata Pak. Umar bin Abdul Aziz itu Masya Allah. Karena ketakwaan seorang pemimpin itu menjadikan ketakwaan apa? Rakyatnya. Rakyat tuh enggak berani memberontak. Ya orang tuh rakyat tuh memberontak ataupun rakyat tuh protes. Itu mesti karena sebab apa? Kedzaliman atau kesalahan yang ada pada memimpin mereka. Ya. Sedangkan sampai dikisahkan tidak ada semua orang yang dahulu memberontak pada pemimpin sebelumnya, yang dahulu pada protes kepada pemimpin sebelumnya, nggak punya alasan untuk protes kepada Umar bin Abdul Aziz. Mau protes, wah ini kami kenapa nggak dapat suplai makanan, kami dizalimi dan sebagainya. Umar bin Abdul Aziz saja miskin. Satu, semua orang miskin di seluruh pelosok disuplai. Kan saya sudah pernah cerita. Sampai semua orang kaya tuh bingung mau ngasih zakatnya. Itu terjadi di Umar bin Abdul Aziz. Dia datangi orang dulu miskin. Ini saya mau kasih zakat. Enggak usah. Saya udah enggak berhak mengasih zakat. Kenapa? Ini udah kaya. Enggak ada orang miskin tuh hari itu. Beneran Pak? Enggak ada orang miskin. Kenapa? Orang miskin udah melimpah. Makanan sudah ada semuanya. Sudah disuplai sama negara. Udah enggak butuh lagi. Mau apa lagi ente ngasih beras, ngasih apa? Sudah. Cuman beras 10 kilo aja cuma. Seumpama gitu ya. Seumpama. Enggak butuh aneh. Orang udah melimpah dari Umar bin Abdul Aziz. Iya kan? Itu harta Baitul Mal itu saking melimpahnya. Ini kan jelas Masya Allah. Sampai sisa-sisa. Itu padahal semua udah disuplai semuanya. Sisa-sisa.
Sisa pun nggak habis-habis. Demi Allah benar. Secara mencatat itu benar. Semua orang menyaksikan keberkahan dari Allah SWT. Masya Allah ya. Ini malah kemana-mana ya. Itu bedanya ya. Nah ini jawaban Allah SWT. Makanya ya hari itu perjalanan yang Masya Allah ya. Di zaman Umar bin Abdul Aziz itu perjalanan yang sangat barokah. Kemudian jadi bisa difahami bahwasanya jin itu punya alam tersendiri. Mereka juga punya kaum-kaum tersendiri. Mereka punya dan yang menempati dunia ini, yang menempati bumi ini pertama kali bukan manusia. Sudah ada orang sebelumnya, yakni jin yang duluan menempati bumi ini. Nanti buka tafsir Nukatsir, gak percaya. Ya, nggak usah tafsir yang macam-macam yang sampai nggak hafal, nggak terkenal bagi orang Indonesia gitu ya. Ibnu Katsir itu udah paling terkenal ya. Buka, nggak percaya. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW tentang hal ini? Di mana yang menempati bumi ini pertama kali bukan manusia, tapi sudah ada penghuninya sebelumnya, yakni golongan para jin yang mereka duluan menempati. Jadi Pak, kalau Bapak tiba-tiba ya punya tanah ya di mana gitu ya, kemudian begitu antum bangun rumah, antum tempati, kok tiba-tiba ada orang lain yang ada di situ gitu ya. Malam-malam tiba-tiba ada yang masak sendiri gitu ya. Nggak usah takut ya, memang duluan mereka dibandingkan kita. Iya, duluan mereka. Dalilnya apa? Yang terjadi disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya dulu yang menempati bumi ini adalah golongan para jin, sehingga mereka membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian mereka saling menumpahkan darah, yakni apa? Saling membunuh. Mereka saling membunuh dan pokoknya peperangan terjadi dan lain sebagainya di antara mereka. Karena jin manusia seperti manusia, nggak jauh beda. Artinya mereka juga ya punya hawa nafsu, punya akal, ya sama. Maka kemudian apa? Allah kirimkan pasukan dari golongan malaikat. Kemudian dipimpin oleh siapa? Iblis. Dulu namanya Harith. Iblis ini seorang jin yang sangat alim. Jin yang sangat alim. Ibaratnya kalau bahasa kita ulama gitu ya. Jin yang berilmu, yang bertakwa hari itu ya. Maka kemudian apa? Iblis dikasih amanah oleh Allah SWT untuk memerangi mereka melalui dengan pasukan para malaikat, sehingga mereka lari. Ya, di antara mereka terbunuh dan di antara mereka lari ke gunung-gunung dan ke samudra-samudra. Makanya kemudian kalau disebutkan di samudra antum lagi berlayar atau bagaimana di kapal, tiba-tiba banyak setannya, iya. Pasti karena mereka tempatnya di situ-situ, di samudra-samudra dan lain sebagainya ya. Kemudian di gunung-gunung antum, di gunung-gunung ada pasar setan ya, iya bisa jadi karena banyak jinnya. Ya memang tempat-tempat mereka. Ini dari jelas ya penjelasan ini dari Ibnu Katsir. Maka kemudian apa? Setelah itu barulah kemudian iblis dimuliakan oleh Allah SWT, diangkat ke surga. Tapi namanya ya makhluk yang dikasih al-kakal hawa nafsu, akhirnya apa? Lama-lama hawa nafsunya main kan. Kemudian Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku menciptakan manusia sebagai pengganti untuk memimpin muka bumi, menjadi pemimpin muka bumi, khalifah fil ard. Tugas manusia itu khalifah fil ard. Maka kemudian inilah baru muncul apa? Rasa dengki dan irinya iblis kepada Nabi Adam. Nah, itu nanti cerita panjang. Silahkan nanti buka sendiri. Ya. Ya, muncul iri dan lain sebagainya hanya sampai mulailah kekufuran iblis apa? Tampak kekufurannya, pengingkaran kepada Allah SWT. Dari sifat apa? Dengki, iri. Maka hati-hati Pak dengan sifat ini. Baik, ini sudah jam 6 lebih ya. Ini mukadimah dari saya tentang bagaimana sihir dan beduk. Karena kenapa saya bicara masalah jin? Karena nanti ada setan dari golongan jin, tapi ada setan juga dari golongan manusia. Maka saya mukadimahnya tentang jin.
Ya. Jin itu ya ada yang kafir, ada yang muslim. Iya, ada yang muslimnya taat, ada yang muslimnya bejat juga ada. Sama. Apa dalil? Al-Qur'an jelas. Buka surat Al-Jin. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba. Jelas. Ya, di antara kami ada yang muslim tapi ada yang kafir. Ya. Dia, kalau orang muslim maka dia akan baik, ya, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk rasyada. Ya, adapun orang-orang kafir al-qasituna fakanu li jahannam hataba, maka dia akan menjadi bahan bakarnya neraka jahanam, jelas ya. Kemudian disebutkan juga wa anna minnal muslimuna wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalik. Di antara kami, di antara jin itu ada yang soleh, tapi ada juga yang di bawah itu. Maksudnya ya kurang soleh gitu. Bahasanya Allah SWT, Masya Allah. Wa anna minna salihun, di antara kami ada yang soleh. Wa minna duna dzalik, di antara kami juga ada yang di bawahnya, yang tidak soleh. Ada. Muslim tapi nggak soleh, ya ada. Ya. Saya pernah ruqyah orang. Pas ruqyah itu, tiba-tiba dia ngomong. Saya kaget juga ya. Ini ngomongnya tapi aneh itu yang ngomong. Siapa ente, saya bilang gitu. Saya yang masuk ke orang ini, kata dia. Dia ngaku muslim lah macam-macam ya. Saya bilang kalau ente muslim ngapain ente ganggu orang, saya bilang. Keluar aja kamu, kalau saya bilang. Kalau enggak ya Allah akan murka sama kamu, kamu diadab, saya bilang. Pas kamu bohong atau seperti apa itu urusan kamu. Ya begitu. Ibnu Taimiyah itu pernah meruqyah orang. Begitu diruqyah, enggak lama ngeruqyahnya, cuman keluar kamu musuh Allah. Ngapain kamu di situ? Ya. Langsung takut itu. Kalau ulama yang meruqyah ya, enggak usah dibacakan Al-Qur'an, belum dibacakan Al-Qur'an udah takut. Ya, orang bertakwa. Umar bin Khattab itu lewat setan takut gitu ya. Iya, beda orang bertakwa itu. Maka kemudian apa? Kata orang ini, iya, saya keluar karena takut sama kamu. Kata Ibnu Taimiyah, jangan, ngapain kamu takut sama saya? Kalau kamu takut sama saya syirik. Kalau setan takut pada manusia, makanya setan dan jin-jinnya dukun itu syirik. Surat Al-Jin nanti kita akan bahas lebih detail nanti insyaallah. Ya itu. Maka kemudian apa? Akhirnya kata Ibnu Taimiyah, keluar kamu karena takut kepada Allah SWT. Maka iya ya, saya keluar karena takut kepada Allah. Maka dia keluar. Kan salah satu syariat ruqyah itu dengan mengatakan apa? Ukhruj ya aduwallah, keluar kamu wahai musuh Allah. Itu yang ruqyahnya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah meruqyah, ya. Seorang sahabat itu mengatakan, ukhruj ya aduwallah, keluar kamu wahai musuh Allah. Karena kalau orang masuk jin, masuk ke manusia, kemudian dia mengendalikan manusia, ini namanya jin yang musyrik. Ya. Termasuk jinnya para dukun dan lain sebagainya. Itu jin. Nah, adapun iblis itu satu orang doang. Maka kalau ada, Ustaz, kalau ada yang orang disebut dibilang iblis, yaitu penyebutan untuk menjelekkan atau untuk mencela gitu ya. Ya enggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita bilang ada sebagian orang kalau saking marahnya, wah ente setan gitu. Ada atau iblis. Ya karena perbuatannya bisa jadi. Karena perbuatannya kemudian disebut iblis ya. Padahal sebenarnya iblis itu namanya asli Harith, disebut iblis karena pengingkarannya. Makanya Allah menyebutnya sebagai iblis. Nanti buka tafsir. Ya. Wallahu a'lam bishawab, panjang lebar ya, kemana-mana, tapi antum akan paham nanti insyaallah tentang bagaimana tentang kesyirikan yang terjadi terkait dengan sihir dan perdukunan. Terus nanti awal mula sihir bagaimana, kok ada terjadi sihir, ya seperti apa, kemudian sihirnya bagaimana dan lain sebagainya, termasuk kisah tentang Nabi Sulaiman. Panjang nanti insyaallah.
akan kita bahas insyaallah jika Allah menghendaki pada pertemuan yang datang. Ramadan ya? Ramadan masih oke, masih berjalan. Ya. Yang nggak berjalan makannya ya. Ya. Insyaallah kalau Allah menghendaki itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan enggak? Enggak ada ya. Kalau pertanyaan nanti. Ya silakan. Ya, ada pertanyaan lagi? Silakan. Mengenai sihir, apa ada tanda yang spesifik orang itu terkena sihir? Kemudian yang Ustaz, masalah gaib. Saya pernah mendengar seorang orang dukun cara kerjanya itu kan bekerja sama dengan jin. Yang ingin saya tanyakan, apakah manusia bisa berinteraksi dengan jin yang dalam tanda kutip termasuk makhluk yang gaib? Ya. Yang pertama tentang perakiraan cuaca, ya, perakiraan cuaca atau memprediksi tentang mungkin ekonomi atau bisnis dan lain sebagainya. Kalau memperkirakan, manusia bisa memperkirakan atau memprediksi, ngerti nggak? Memprediksi atau planning itu boleh ya. Perkiraan cuaca kan perakiraan, bukan memastikan. Kalau memastikan nggak bakal bisa. Perakiraan cuaca besok ternyata Tangerang hujan, ternyata enggak. Berkali-kali loh, bener ya. Saya enggak ya gitu. Artinya itu perakiraan boleh enggak? Boleh. Selama tidak memastikan. Yang enggak boleh itu seorang memastikan besok hujan. Ya enggak boleh. Ya. Nah, ini yang disebut dengan hal yang enggak boleh. Ya. Termasuk memprediksi. Jadi ya kalau mau bisnisnya lancar, bisnisnya nanti bisa banyak orderan atau bagaimana caranya, ini caranya begini. Ternyata sudah dilakukan itu, bangkrut juga gitu ya, ada. Ya artinya itu boleh, dari sini batasannya boleh. Yang nggak boleh memastikan. Kalau antum bilang, ente pengen bisnisnya, nih caranya begini, ini pasti ini nggak boleh. Ini pasti nanti sukses ini nggak boleh. Sama aja kalau kayak gini ya. Meskipun urusan bisnis juga ya. Nggak boleh. Itu Allah Alam. Kemudian terkait dengan sihir. Ya, tentang sihir. Gimana tadi? Oh ya, spesifik tentang orang yang terkena sihir itu ada nggak? Iya, ada. Ya, tanda orang yang terkena sihir. Ya, nanti ada beberapa penjelasan dari ulama ya terkait dengan beberapa yang disebutkan dari kasus-kasus yang terjadi di zaman Rasulullah SAW juga ya. Zaman Rasulullah ada manusia, namanya manusia juga ada. Ya, tanda spesifik salah satunya saya tidak hafal secara sepenuhnya. Insyaallah kalau kapan-kapan ada waktu bisa kita bahas tentang ruqyah syariah. Di ruqyah syariah saya ada beberapa kitab yang pernah saya baca. Jadi salah satunya tanda-tanda sihir, orang ini terkena sihir. Biasanya apa? Satu, dia akan punya rasa takut yang sangat berlebihan kepada sesuatu yang nggak jelas. Itu tanda-tandanya salah satunya. Ya, tiba-tiba dia diliputi rasa takut, kemana-mana takut, kemana-mana dan lain sebagainya, terus dia berhalusinasi. Itu salah satu tanda-tandanya. Ya, itu. Atau bisa jadi orang ini tiba-tiba melakukan hal-hal yang tidak lazim. Itu salah satu tanda-tandanya. Allah a'lam. Ada memang tanda-tanda spesifik. Ya. Apalagi kalau dibacakan Al-Quran teriak-teriak, wah jangan-jangan. Apalagi dikemungkinkan diadani kok dia lari terbirit-birit, berarti setan. Ya enggak? Kalau ada dibacakan adzan kok fobia, berarti setan. Ya. Bukan saya yang ngomong, Rasulullah yang ngomongnya. Rasulullah yang ngomong. Ini ya contohnya. Terus tentang apa tadi? Ya dukun. Mungkin nggak seorang itu atau dukun itu bisa interaksi dengan jin? Ya sangat mungkin. Bisa nggak? Bisa.
Bisa. Dan ini wakil nyata bahwasanya adanya interaksi antara manusia dan jin. Dalilnya apa? Al-Quran yang mengatakan surat Al-Jin. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Kata Allah SWT, dan sesungguhnya ada dari golongan laki-laki dari golongan manusia meminta pertolongan dan perlindungan kepada laki-laki dari golongan jin, maka mereka semuanya tidak bertambah kecuali bertambah kesesatan. Ya, paham ya? Ini nanti terus minta pertolongan kepada jin itu apa dan sebagainya, itu akan kita bahas. Soalnya ini agak berkelanjutan, panjang tentunya pembahasannya, panjang sekali. Ya, tapi ini pembahasan akidah yang sangat penting. Jadi biar jamaah sekalian bisa lebih memahami supaya kita terproteksi. Juga bagaimana kita memproteksi diri dari bahaya sihir. Ya, salah satu simpelnya saya kasih simpelnya. Satu, doa pagi dan sore atau zikir pagi dan sore. Yang kedua apa? Makan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka engkau akan terhindar dari sihir, salah satunya. Wallahu a'lam. Nanti akan kita bahas insyaallah. Itu ya. Cukup saya kira. Kita akhiri perjumpaan kita atau pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang dan lebihnya atau hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.